Kita masih di siaran Ruang Publik KBR dan juga kita masih membahas seputar presidensi G20 dalam membangun perpajakan dan keuangan berkelanjutan. Bersama dengan 4 orang narasumber kita pagi hari ini, yaitu ada Bapak Dalyono, analis kebijakan ahli media, Badan Kebijakan Fiskal, kemudian Bapak Maftuhan, C20 Sherpa, kemudian Fiona Armintasari, Koordinator Working Group Taxation and Sustainable Finance, serta Panji Tirta Nirwana, Member of Working Group Taxation and Sustainable Finance. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan memberikan komentar lewat WhatsApp di 0812 118 8181, lewat live chat YouTube, dan di telepon bebas pulsa 0800 245 7893. Baiklah, ini sekarang kita ngobrol bersama grup kerja atau working group perpajakan dan keuangan berkelanjutan. Mbak Fiona, ini dalam forum G20, apa isu prioritas yang diangkat oleh grup kerja keuangan dan perpajakan ini, serta isu-isu apa yang dipilih? Silakan, Mbak. Oke, baik. Makasih sebelumnya Mbak Ines dan juga KBR telah mengundang kami. Jadi teman-teman tahu ya, di Working Group Taxation and Sustainable Finance kita punya dua isu utama, yaitu perpajakan dan keuangan berkelanjutan. Jadi pada dasarnya kita pengen mendorong agar G20 dan juga negara-negara anggotanya mengadopsi jalur pemulihan ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan penerapan keuangan berkelanjutan dan juga perpajakan yang berkeadilan. Nah, dari sisi keuangan berkelanjutan, kita pengen mendorong nih supaya pada dasarnya G20 ini menjadi aktor ya dalam mendorong agar sektor keuangan ini lebih memperhatikan bagaimana dampak pembiayaan dan investasinya pada lingkungan, sosial, ekonomi, dan juga tata kelola. Nah, lalu juga kami mendorong agar G20 ini memunculkan inisiatif taksonomi hijau. Taksonomi hijau ini tentu harus disusun secara partisipatif dan juga inklusif dengan melibatkan kelompok marginal, khususnya perempuan, masyarakat disabilitas, masyarakat adat, dan lain sebagainya. Nah, apa sih taksonomi hijau ini? Jadi taksonomi hijau ini sebenarnya di Indonesia ini sudah muncul ya inisiatif yang baru saja dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ini merupakan inisiatif baik, yaitu adalah panduan yang berisi tentang kriteria atau kategori aktivitas ataupun proyek yang bisa dikategorikan hijau. Nah, dengan adanya panduan ini tentu ada persamaan persepsi ya jadinya tentang mana sih aktivitas atau kegiatan yang bisa didefinisikan hijau, mana yang merusak lingkungan, dan mana yang bisa berkontribusi positif pada lingkungan. Nah, lalu juga di dalam working group kami juga ingin mendorong adanya akses pendanaan bagi UMKM perempuan. Nah, ini juga karena kita tahu ya, perempuan ini kan merupakan salah satu aktor yang paling terdampak karena adanya pandemi, terutama juga banyak bisnis-bisnis yang harus tutup dan juga banyak yang harus di-PHK. Nah, kami berpendapat bahwa ini merupakan langkah yang strategis di dalam pemulihan ekonomi jangka panjang setelah pandemi, yaitu adalah pembiayaan khususnya untuk UMKM perempuan. Mungkin dari sisi perpajakannya Panji nih bisa menjelaskan lebih lanjut. Boleh, silakan Mas Panji dijelaskan. Terima kasih Fiona, terima kasih rekan semuanya. Baik, kami dari Working Group Taxation khusus untuk isu pajak, isu besar utama dari isu pajak yang kami angkat adalah bagaimana G20 ini dapat mendorong peningkatan dari penerimaan pajakan dan bagaimana mengatasi yang namanya pengendalian dari aliran keuangan gelap atau illicit financial flows. Kita tahu bahwa mayoritas negara di dunia ini perpajakan menjadi instrumen sangat penting sekali untuk pembangunan negara, untuk pembiayaan dan lain sebagainya. Nah, terdapat beberapa masalah sepertinya yang ada di dalam perpajakan, salah satunya illicit financial flows itu. Nah, ada beberapa usulan yang akan kami sampaikan ke G20 ini, terutama yang pertama terkait dengan reformasi perpajakan, kemudian juga terkait dengan proses untuk mengatasi mispricing untuk illicit financial flows,
bagaimana proses untuk mengembangkan kebijakan bilateral seperti itu, dan lebih masif lagi perkembangan era digitalisasi sekarang ini sangat berkembang pesat, di mana ini juga harus kita jadikan isu prioritas karena peningkatan dari proses digitalisasi ini meningkatkan produk-produk digital, kemudian adanya juga e-commerce dan sebagainya, itu yang belum tersentuh adanya perpajakan seperti itu. Ya, Dan baik. yang terakhir, kita juga mengusulkan untuk proses pengembangan perpajakan yang responsif gender. Seperti yang Fiona sampaikan tadi, bahwa gender merupakan salah satu, gender khususnya perempuan, salah satu yang terdampak dalam pandemi ini. Iya, jadi lebih inklusif ya terhadap perempuan juga. Baik, dan di sini kita juga mau membahas seputar tujuan pembangunan berkelanjutan ya, atau SDGs yang disebutkan data UNCTAD pada 2014 bahwa kebutuhan pembiayaannya itu mencapai 3,8 triliun dolar Amerika Serikat per tahun estimasinya untuk seluruh negara di dunia, sementara pembiayaan yang tersedia ini hanya 1,4 triliun dolar Amerika Serikat per tahun. Ini apakah ada inisiatif yang muncul dalam working group Taxation and Sustainable Finance ini seputar solusi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan? Seperti apa nih Mbak Fiona? Ya, baik. Tentu kita tahu ya, gap pembiayaan ini cukup masif dan ini menjadi problematika utama di dalam pembangunan berkelanjutan dan juga pencapaian kita di dalam persetujuan Paris. Persetujuan Paris di sini adalah artinya komitmen negara global untuk menahan laju kenaikan suhu global di atas 1,5 derajat Celcius. Nah, maka dari itu kami dari Working Group Taxation dan Sustainable Finance menawarkan adanya penerapan keuangan berkelanjutan ini sebagai instrumen yang harus diutamakan di dalam pemulihan ekonomi jangka panjang. Nah, di sini keuangan berkelanjutan, sektor keuangan bisa menjadi aktor perubahan atau champion di dalam proses pembangunan, karena kita tahu di negara kita sendiri 80% aset keuangan itu dipegang oleh perbankan. Nah, makanya itu tentu proses pembangunan ini tidak bisa hanya didorong oleh APBN kita saja, tapi juga peran perbankan khususnya swasta ini sangat penting ya di dalam proses pembangunan. Tentu juga mereka turut andil dan saya yakin mereka punya kapasitas finansial yang cukup untuk berkontribusi pada hal tersebut. Nah, kami juga di sini keuangan berkelanjutan ini bisa mendorong pembangunan berkelanjutan dari dua hal ya. Pertama, mereka bisa mengubah bagaimana praktik bisnis yang dibiayainya agar lebih bertanggung jawab. Jadi mereka ketika mereka ingin membiayai suatu perusahaan, mereka harus menerapkan proses uji tuntas ataupun screening dengan mempertimbangkan bagaimana dampak lingkungan dan sosialnya, dan juga mereka sendiri harus punya komitmen untuk meningkatkan pembiayaan ke aktivitas bisnis yang berdampak positif pada lingkungan dan sosial, maupun juga mencegah di saat bersamaan pembiayaan yang tentu berdampak destruktif ya terhadap perubahan iklim. Menurut saya kedua hal ini harus berjalan secara paralel. Gitu. Iya, baik. Dan Pak Maftu mungkin bisa ditanggapi juga ya sebagai C20 Sherpa, di mana isu seputar perpajakan dan keuangan ini masuk prioritas yang dibahas dalam forum G20, dan untuk C20 ini mengarahkan untuk pembahasannya untuk apa yang dicapai dalam summit nanti. Ini bagaimana nih sejauh ini pembahasan yang sudah dibahas? Terima kasih. Jadi prosesnya working group yang ada di Civil 20, yang 7 tadi jumlahnya, ada akses vaksin dan kesehatan global, lalu taxation dan sustainable finance, gender equality, SDGs and humanitarian, lalu kemudian anti corruption, lalu kemudian education, digitalization and civic space, lalu kemudian climate justice and energy transition. Itu sedang melakukan proses penyusunan priority issues dan
expected outcome atau deliverables. Nah, nanti kami akan share itu ke Civil 20 secara global dan nasional, dan draft yang kami susun nanti tentu akan ada challenge, ada masukan dan seterusnya. Nah, terkait dengan isu perpajakan yang sudah muncul dan sangat kuat didiskusikan di Civil 20 baik di domestik maupun di global adalah bagaimana G20 kembali mengambil kepemimpinan untuk reformasi sistem perpajakan global. Salah satu yang kemarin kami kritik cukup keras adalah tax bracket 15% untuk pajak perusahaan. Nah, menurut hemat kami angka 15% itu terlalu rendah ya. Kita saja di Indonesia sudah menerapkan jauh di atas itu. Dan dampaknya akhirnya kita juga melakukan proses penurunan tarif pajak untuk badan. Ya, dari 25% ya kita akan turun sampai ke 22 dan bahkan berpotensi sampai ke 20. Nah, yang terjadi akhirnya adalah race to the bottom. Jadi pertarungan obral ya dalam tanda petik ya, obral tarif pajak di antara negara-negara nanti berpotensi terjadi. Maka di momentum G20 Indonesia Presidensi ini kami berharap Indonesia berani mengusulkan untuk peningkatan atau kenaikan tarif pajak yang disepakati secara global, minimum rate misalnya 20% lah. Itu sudah sangat kecil sekali ya. Jadi itu pertama. Terus yang kedua, kita pengen G20 khususnya Indonesia benar-benar berani memimpin kepentingan negara-negara berkembang, khususnya terkait dengan pajak digital atau bisnis digital. Ini kita tahulah pemain utamanya kan perusahaan-perusahaan multinational company yang berasal dari negara-negara besar. Bahkan negara-negara besar yang tempat berasalnya perusahaan-perusahaan digital besar itu juga suffering karena mereka juga tidak secara optimal mendapatkan manfaat fiskal atau pendapatan dari kegiatan bisnis digital tersebut. Kita tahu misalnya Google punya kantor di tax haven countries ya, di Irlandia, Google punya kantor di tax haven country di mana, Amazon demikian, Facebook demikian dan seterusnya. Maka negara-negara G20 dan kepemimpinan Indonesia harus lebih berani, harus lebih tegas untuk segera melakukan proses pembangunan konsensus untuk pajak digital. Kalau tidak, kita akan makin kesulitan untuk pendanaan pembangunan untuk recovery pasca pandemi atau penuntasan problem-problem kita yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Nah, yang ketiga di perpajakan adalah penuntasan mekanisme BEPS, Base Erosion Profit Shifting. Nah, ini upaya-upaya untuk mengantisipasi tadi yang disebut oleh Mas Panji, illicit financial flows, transfer mispricing, aggressive tax planning yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Tentu ini cross border, cross countries, maka mekanisme BEPS yang sudah menjadi semacam legasinya G20 untuk pondasi kerjasama multilateral untuk mengatasi ya praktek-praktek penghindaran dan pengelakan pajak oleh korporasi ini bisa dituntaskan atau bisa dipertajam lah sehingga benar-benar berjalan dengan efektif. Nah, lalu yang keempat
di perpajakan ini tentu Indonesia perlu mempertimbangkan kembali ide untuk pembentukan badan perpajakan di bawah UN atau di bawah PBB yang nanti bisa menjadi semacam platform bersama yang lebih mengikat lah, kira-kira gitu, yang lebih mengikat. Baik. Nah ini saya rasa beberapa usulan yang sudah menguat di civil society organization, di Civil 20. Nah untuk sustainable finance ya tadi meng-underline aja apa yang disampaikan oleh Fiona, bahwa pendanaan untuk transisi energi, pendanaan untuk climate justice ya, untuk pandemi juga harus menjadi pertimbangan ya, bagaimana pengaturan praktek bisnis di jasa keuangan. Lalu yang kedua terkait literasi, kita perlu juga peningkatan literasi. Ini memang problem di negara berkembang, tapi ini akan pasti didukung oleh India, didukung oleh Argentina, Brazil, Afrika Selatan, lalu kemudian ya kita sendiri. Baik. Itu kira-kira yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Iya. Terima kasih, dan kita juga harus jeda dulu sejenak, dan kita juga mengajak pendengar Ruang Publik KBR untuk ikut bergabung lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893, WhatsApp di 0812 118 8181, serta Anda juga bisa memberikan komentar lewat YouTube di channel Berita KBR. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh C20 Indonesia.